Koalisi Tim 9 melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Aceh pada Rabu siang. Dalam aksi tersebut, Koalisi Tim 9 mendesak pemerintah Aceh untuk segera meratifikasi Konvensi ILO C188 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan. Selain di Aceh, aksi serupa juga dilakukan di dua kota lainnya di Indonesia, yakni Jakarta dan Bitung, dengan tujuan agar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dapat segera meratifikasi Konvensi ILO C188 untuk memberikan perlindungan kepada nelayan, khususnya awak kapal nelayan. Koordinator Peneliti Kebijakan Kelautan dan Perikanan Greenpeace Indonesia, Krishna Akbar, menerangkan aksi kali ini untuk mendukung standar kerja layak di atas kapal nelayan. Kita meminta dukungan dari pemerintah Aceh untuk menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo tentang dukungan pemerintah Aceh untuk meratifikasi ILO C188. ILO C188 adalah salah satu konvensi internasional yang berbicara soal standar kerja layak di atas kapal penangkapan ikan. Tapi hari ini kita juga melihat mengapa dorongan ratifikasi ILO C188 ini kita dorong, karena memang banyak kawan-kawan kita dari Aceh yang bekerja ke atas kapal perikanan asing dan mereka mengalami kerja paksa ataupun eksploitasi kerja di sana. Bahkan ada beberapa teman-teman kita juga yang pada akhirnya mereka meninggal di atas kapal perikanan dan jenazahnya dilarung. Tapi sayangnya proses ini kan tidak dilirik karena memang mungkin bagi sebagian orang isu ini adalah isu yang biasa-biasa saja, padahal ada keluarga yang dirugikan dalam setiap kali proses pemberangkatan yang anaknya juga pulang tidak membawa pulang gaji, anaknya juga pulang tidak membawa hasil dari dia bekerja di atas kapal perikanan. Nah, di sisi yang lain sebenarnya kita juga mau melihat bagaimana pemerintah Aceh melakukan penertiban kepada sekolah-sekolah ataupun kepada dunia pendidikan yang melakukan perekrutan dan penempatan para pekerja di atas kapal perikanan migran secara ilegal. Yang menurut kami ini adalah unprosedural. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Mawardi, merespon atas apa yang disampaikan para pendemo dan akan mengkaji atas apa yang disampaikan. Pemerintah pasti banyak mengeluarkan regulasi-regulasi yang mengatur tentang kesejahteraan kepada masyarakat nelayan, baik untuk yang ada beroperasi di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Kalau kemudian tadi disebutkan bahwa ada pihak yang merekrut atau pihak yang mengirim tenaga-tenaga dari lembaga pendidikan misalkan, itu pasti awalnya lewat magang. Jadi kan begitu mereka sudah terbiasa dengan waktu di magang, kadang-kadang mungkin ya secara pribadi-pribadi mereka akan dipanggil ulang untuk bergabung dengan mereka. Cuma dalam sistem gabung itu barangkali inilah yang tadi disampaikan bertentangan dengan undang-undang perlindungan, sehingga kan hak-hak mereka itu kan terabaikan. Makanya di sini akan menjadi catatan, kalau memang sudah disebut di sini kami akan telah nanti kita akan ajak juga kepala dinas Naker, karena bagian dari tugas beliau ini karena ada Pak Aliman juga di sini, beliau di Kementerian Kelautan Perikanan. Kita akan kaji sama-sama dan boleh jadi ya kita juga akan komunikasi lebih lanjut dengan kawan-kawan provinsi, kan kalau ada hal yang mungkin perlu ada informasi tambahan buat kami. Kalau misalnya ada hal-hal secara regulasi di luar kemampuan kami, provinsi termasuk gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Ini kan aspirasi yang saudara-saudara dari bawah ini bisa kita sampaikan kembali ke Kementerian Kelautan Perikanan, karena di sana adalah pemerintah tertinggi yang mengurus persoalan di bidang ini. Sementara itu, salah seorang mantan awak kapal perikanan asal Aceh yang sempat bekerja di kapal ikan luar negeri membeberkan apa yang dia dan kawan-kawannya rasakan saat masih bekerja di kapal ikan berbendera luar itu. Kami alami banyak sih kejadian memilukan ya, seperti penyiksaan, makan kadang-kadang nggak dikasih juga, kerja 24 jam, kadang-kadang pun istirahat. Kami pun harus terpaksa kerja, mau nggak mau, karena kita pun masih di tengah laut kan. Seandainya kami lompat pun belum pasti selamat. Nah, untuk perjalanan aja ke darat sebulan kira-kira. Kami bekerja di kapal berbendera Cina. Dari Indonesia kami berangkat, kedua itu 30 campur sama Myanmar. Region, tapi rombongan kami sekitar 16 orang lagi rombongan pertama ini. Kira 1,5 tahun full di kapal tanpa mendarat. Pas mendarat pun 6 bulan kami nggak diisi mendarat.
pulang lagi. Pertama kami prosesnya untuk pengurusan paspor, kami ngurusnya di imigran Lok Semawe. Setelahnya itu kami ambil PSP di Cirebon, dibasecamp di Jawa Tengah, Kota Tegal. Real bekerja karena berdasarkan rekrutan dari kawan-kawan juga. Kita cuma dikasih angan-angan doang, lancar, makan enak gitu. Tapi yang dari bekerja di kapal itu makan cuma daging babi. Kadang-kadang ya pun ikan pun nggak bisa makan, harus dimintai duit kan, ganti dolar. Kita pun nggak megang uang rupiah pun nggak laku. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.